Kuliah kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang alat-alat untuk mendiagnosis perubahan ya. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang resistensi perubahan ya. Hal-hal apa saja yang menjadi sebab penolakan dari perubahan, kemudian bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi resistensi perubahan. Itu minggu lalu ya. Nah, pada malam hari ini kita fokus untuk belajar tentang alat-alat untuk mendiagnosis perubahan. Nah, apa saja sih alat-alat untuk mendiagnosis perubahan dan bagaimana caranya ya agar kita bisa mendiagnosis perubahan tersebut ya. Kita akan pelajari pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang diagnosis perubahan, kita pahami dulu definisi dari diagnosa. Ya. Diagnosa di sini adalah proses memahami bagaimana organisasi saat ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang suatu perubahan. Ini adalah diagnosa ya. Definisinya seperti teman-teman ketahui ya, kalau di dunia medis, nah biasanya teman-teman datang ke dokter untuk berobat, biasanya dokter menanyakan dulu nih ya, keluhannya apa gitu ya, sakitnya bagian mana gitu, sudah berapa hari panasnya, misalnya panas ya, sakitnya apa? Oh panas Pak Dokter. Nah, berapa hari panasnya? 3 hari. Ada batuk enggak? Gitu ya. Terus pilek enggak? Nah, gitu ya. Ini adalah diagnosis atau diagnosa kalau di lingkungan medis ya. Demikian juga dalam suatu perusahaan ya. Nah, sebelum kita menetapkan perubahan apa yang akan kita tetapkan, kita diagnosa dulu. Nah, gitu ya. Seperti layaknya seorang dokter mendiagnosa pasiennya, gitu ya. Kita cari dulu penyebabnya apa ini, gitu ya. Hal-hal yang menjadikan organisasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya itu apa saja. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mendiagnosa ya apa saja ya hal-hal perubahan apa saja yang akan dilakukan ataupun ditetapkan dalam suatu organisasi ya. Nah, kemudian definisi dari diagnosa organisasi. Nah, oke Mbak Rela bisa minta tolong dibacakan. Baik, Bu. Definisi diagnosa organisasi. Diagnosa organisasi merupakan proses kolaborasi antara anggota organisasi dan konsultan pengembangan organisasi dalam mengumpulkan informasi yang bersangkutan, menganalisa, dan menggambarkan kesimpulan untuk perencanaan aksi dan intervensi. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan. Jadi intinya di sini diagnosa organisasi itu melibatkan dari beberapa anggota organisasi ya, dan dengan konsultan pengembangan organisasi atau agen-agen perubahan dalam perusahaan tersebut ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang agen perubahan. Siapa saja sih agen-agen perubahan? Nah, itu biasanya bisa dari internal perusahaan ataupun eksternal ya. Dari internal bisa dari karyawan internal perusahaan tersebut sendiri ya, dari internal ya. Bisa juga kita manggil konsultan ya, konsultan bisnis misalnya ya, untuk mendiagnosa hal-hal yang terjadi di perusahaan kita ya dalam rangka untuk menetapkan suatu perubahan dalam organisasi tersebut ya, gitu ya. Nah, kemudian tugas dari anggota organisasi atau agen perubahan ya yang terdiri dari internal maupun eksternal perusahaan tersebut ini mengumpulkan informasi ya yang terkait dengan hal-hal yang akan direncanakan dalam perubahan tadi ya. Kemudian setelah informasi tersebut dikumpul atau terkumpul, tugasnya itu menganalisa dan menggambarkan kesimpulan ya untuk merencanakan tindak lanjut ya dari informasi-informasi yang sudah dikumpulkan ya. Kemudian melakukan aksi ya atau intervensi ya
hal-hal apa saja yang perlu dilakukan perubahan dalam rangka pengembangan suatu perusahaan. Nah, ini ya. Ya, seperti saya contohkan tadi di depan ya, contohnya tadi dalam dunia medis ya, seorang dokter mendiagnosis pasiennya. Setelah tanya pasiennya, "Oh, sakit apa? Oh, sakit panas. Sudah berapa hari sakitnya?" Gitu ya. Sudah 3 hari misalnya. Ada batuk tidak? Ada batuk Pak. Ini misalnya contohnya. Pilek ada nggak? Oh, ada gitu ya. Terus ada gejala yang lain nggak? Misalnya sakit perutnya atau sendinya rasanya ngilu-ngilu dan sebagainya gitu ya. Setelah sudah mendapatkan data, dokter tersebut kemudian melakukan tindakan. Nah, kira-kira pasien ini nanti dikasih resep apa ya biar sembuh? Nah, gitu ya, resepnya apa? Kemudian setelah itu diperlukan tindakan terapi apa saja? Nah, gitu ya biasanya ya untuk pasien tersebut biar sembuh. Nah, sama halnya dengan suatu organisasi. Jika organisasi itu dinyatakan sakit ya, dalam tanda kutip sakit di sini ya kalau dalam suatu organisasi, misalnya dari segi keuangannya dinyatakan sakit ya, tidak sehat gitu ya. Pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Nah, itu kan kondisi finansial perusahaan tersebut tidak sehat kondisinya. Nah, kemudian didiagnosis oleh agen perubahan atau bisa juga dengan konsultan bisnis ya, didiagnosis ya. Oh, penyebabnya A, penyebabnya B, penyebabnya C. Nah, itu ya setelah dikumpulkan datanya tadi ya. Kemudian diambillah suatu kesimpulan, kemudian membuat perencanaan ya. Perencanaan aksi ya dan intervensi apa yang harus dilakukan ini agar finansial perusahaan tersebut menjadi sehat kembali gitu ya. Nah, itu adalah contoh mudah ya tentang definisi diagnosa organisasi ya. Nah, di sini tahapan diagnosa organisasi, di sini ada 2 tahapan ya. Identifikasi permasalahan ya. Permasalahannya apa? Kenapa sih dari segi keuangan atau finansial perusahaan tersebut itu dinyatakan tidak sehat, dinyatakan sakit ya. Uh, Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan ya, sehingga kondisi keuangannya selalu minus ya gitu ya, tidak surplus. Nah, itu diidentifikasi permasalahannya. Misalnya setelah diidentifikasi ya, dapat ditarik kesimpulan, oh ternyata ya dari segi pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ada beberapa karyawan gitu ya. Misalnya contoh ya, bendahara ini tidak jujur contoh dalam mengelola keuangan sehingga banyak eh, pemasukan atau pendapatan ternyata tidak dilaporkan, tidak ada yang masuk ke rekening pribadi. Contoh ini misalnya ya, diidentifikasi. Kemudian yang kedua, pengawasan dari segi pengawasannya lemah ya, gitu ya, sehingga bisa lolos nih gitu ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya promosi ya, promosi terhadap produk-produk perusahaan tersebut ya, sehingga omset, pendapatan dan target penjualan itu tidak tercapai. Nah, itu ya. Setelah diidentifikasi permasalahannya, selanjutnya diidentifikasi solusi. Solusinya seperti apa gitu ya, agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Nah, setelah diidentifikasi solusinya ya, misalnya dilakukan audit ya, dilakukan audit secara berkala ya, setiap triwulan ataupun setiap bulan ya, diadakan audit. Kemudian untuk omset penjualan yang tidak tercapai dan untuk pendapatan ya yang tidak mencapai target. Nah, dilakukanlah promosi ya, promosi tidak hanya melalui media-media yang kita pasang misalnya ya secara offline ya, dipasang spanduk, kemudian kita menyebarkan leaflet ataupun brosur-brosur ya ke masyarakat ataupun ke konsumen-konsumen ya, tetapi promosi lewat media sosial ya, misalnya promosinya lewat Instagram, Facebook, kemudian Twitter, kemudian TikTok gitu ya, yang lagi tren juga ya, bisa dengan TikTok ya, ataupun
dengan melalui penjualan dengan e-commerce ya. Udah bisa dengan Shopee ya. Kita transaksi penjualnya lewat Shopee gitu ya. Atau Tokopedia ataupun media-media sosial lainnya. Nah, tujuannya nanti masyarakat lebih mengetahui produk kita gitu ya, sehingga akan memperbanyak kayak konsumen ya untuk membeli produk-produk kita. Nah, itu kita identifikasikan solusi-solusinya ya. Setelah kita identifikasi solusinya, maka untuk tahap selanjutnya mencanangkan perubahan. Nah, ini ya adalah tahapan diagnosa organisasi ya. Nah, kemudian ada 3 manfaat perubahan ya dalam maksudnya ada 3 manfaat dalam mendiagnosa organisasi ya. Jadi yang pertama, pemimpin perubahan itu dapat lebih percaya diri ya dalam meyakini bahwa tujuannya benar. Nah, ini tentunya ya setelah didiagnosa dan sudah ditetapkan ya solusi-solusinya, tentunya seorang pemimpin itu akan lebih percaya diri ya untuk menetapkan suatu perubahan tersebut gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, pemimpin perubahan akan mudah mendapatkan argumentasi yang tepat dalam meyakinkan stakeholdernya. Nah, ini ya setelah perubahan tadi ditetapkan ya. Kemudian pemimpin tersebut ya akan lebih mudah meyakinkan ya stakeholdersnya. Nah, stakeholder di sini apa saja sih teman-teman? Ada yang tahu? Stakeholder itu siapa saja gitu ya dalam suatu perusahaan? Oke, ada yang tahu yang dimaksud stakeholder, teman-teman? Pihak yang memiliki kepentingan, Bu. Ya, betul. Stakeholder di sini adalah pihak yang memiliki kepentingan, ya. Bisa kalau perusahaan besar itu pemegang saham, kemudian juga dari segi konsumen, ya, ataupun dari pemerintah. Nah, biasanya kalau pemerintah ini lebih ke sektor pajak, ya. Nah, biasanya pendapatannya perusahaan tersebut berapa besar sih? Berapa rupiah sih pendapatannya gitu ya. Per bulan itu pendapatannya berapa sih? Jadi kemudian pajak yang harus disetor itu berapa? Biasanya lebih ke seperti itu ya kalau pemerintah ya. Kalau pemerintah lebih menekankan pajaknya ya. Misalnya berapa unit sih barang yang terjual. Nah, berapa total pajak yang harus disetorkan ke pemerintah gitu ya. Misalnya kita kan PPN itu untuk barang itu 11%. Nah, 11% dari barang yang dijual itu dari harga barang itu berapa sih yang harus disetor oleh perusahaan ke pemerintah. Nah, biasanya pemerintah itu lebih ke sana ya, lebih ke pajak. Nah, gitu ya. Kemudian pemimpin perubahan ini akan tepat menentukan alternatif solusi atau penyelesaian masalah. Nah, itu ya, jika sudah didiagnosa tadi, pemimpin perubahan akan tepat menentukan ya solusi-solusi apa saja gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah ditetapkan alternatif solusi-solusinya, maka ditetapkanlah gitu ya perubahan ya, dicanangkan perubahan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk perusahaan tersebut ya agar lebih maju lagi, agar menjadi lebih baik lagi untuk perkembangan organisasi agar kedepannya nanti bisa bersaing dengan perusahaan dan tentunya outputnya akan memperoleh laba atau keuntungan lebih besar. Nah, itu ya. Nah, ada beberapa model manajemen perubahan ya. Ini ada 8 model ya manajemen perubahan. Ada model manajemen perubahan dari Lewin, kemudian model McKinsey ya, 7S, kemudian teori Kotter, kemudian ada NAT teori atau teori dorongan, kemudian ada Atkar, ada model transisi Bates, kemudian kurva perubahan Kubler-Ross, kemudian model manajemen perubahan Satir ya, ini ada 8 model. Nah, teman-teman setelah didiagnosa tadi ya oleh agen perubahan ataupun dengan pihak ketiga atau eksternal oleh konsultan bisnis misalnya ya. Nah, kemudian ditetapkanlah, oh yang tepat ini nanti menggunakan model
yang mana, model manajemen perubahan apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang tepatnya misalnya, oh ini model Kotter ya, ini lebih tepat menggunakan model teori dari Kotter ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, gitu ya. Ataupun kita menggunakan model perubahan dari Lewin. Nah, gitu ya. Setelah diketahui tadi, setelah didiagnosa tadi ya permasalahan dalam perusahaan. Nah, ini contoh lagi untuk mudahnya di dunia medis tadi ya. Setelah diketahui penyakitnya, kemudian seorang dokter tentunya akan lebih mudah menentukan terapi apa sih yang cocok untuk pasienku ini agar pasienku cepat sembuh. Nah, itu ya. Misalnya terapinya dengan diberikan obat A, obat B, obat C, gitu ya. Nah, itu contohnya, contoh lebih mudahnya. Atau, oh, untuk lebih cepat sembuh, ini karena pasiennya ada pilek, gitu ya. Kemudian dahak, ya, dahaknya susah keluar, gitu ya. Sering terjadi gangguan terhadap pernapasan. Oh, kalau gitu ini saya kasih terapinya di nebulizer gitu ya, misalnya ya, agar pernapasannya itu uh, lancar gitu ya dan tidak sesak dadanya. Nah, gitu ya, di nebu gitu ya. Di nebulizer yang dipasang di sini loh teman-teman ya. Nah, itu ya. Ada uap di uap gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, sama saja dengan perusahaan ini ya, setelah diketahui atau didiagnosa hal-hal apa yang menjadi penyebab ya perusahaan tersebut tidak mencapai target, setelah ketemu nanti kita tentukan nih pakai model apa nih manajemen perubahannya. Model manajemen perubahan Lewin, McKinsey, teori Kotter, anak teori Atkar atau dan sebagainya ya. Ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan pelajari satu persatu ya model perubahan tersebut. Saya bacakan singkat, ini sudah ada juga di modul ya teman-teman ya. Model perubahan Lewins. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model perubahan Lewins? Nah, tahapannya apa saja? Nah, di sini ada 3 tahapan proses perubahan praktis dari Lewins ya. Yang pertama unfreeze ya. Kemudian ada change, ada refreeze ya. Untuk unfreeze di sini adalah menentukan apa yang perlu diubah ya. Pastikan ada dukungan kuat dari manajemen, kemudian buat kebutuhan untuk perubahan, kelola dan pahami keraguan dan kekhawatiran. Nah, ini ya. Kalau tahap pertama memang ini adalah tahap yang sulit ya untuk meyakinkan dan membutuhkan dukungan ya dari seluruh anggota organisasi ini ya, agar karyawan maupun dari manajemen ya, pihak manajemen, staf, karyawan ya, seluruh anggota organisasi itu merasa yakin ya dan tidak ragu ya dengan adanya penetapan perubahan tersebut. Nah, ini ya. Kemudian untuk berikutnya change. Ya, ini di sini maksudnya di sini adalah berkomunikasi sesering mungkin ya, menghilangkan rumor, tindakan memberdayakan, libatkan orang dalam proses. Nah, ini ya. Setelah perubahan tadi ditetapkan dan seluruh anggota organisasi tadi sudah setuju ataupun sepakat dengan adanya rencana perubahan, nah ini dimulailah tahap change ya, mulai diterapkan dalam suatu organisasi tersebut ya, perubahan tersebut ya. Kemudian refresh, ini adalah jangkar perubahan ke dalam budaya, kembangkan cara untuk mempertahankan perubahan, berikan dukungan dan pelatihan, rayakan keberhasilan. Nah, ini ya, setelah perusahaan tersebut sudah dijalankan ya, perubahan dijalankan dalam organisasi. Nah, mulailah terlihat nih ya perkembangannya, perubahannya. Oh, ternyata setelah diadakan perubahan dalam organisasi tersebut gitu ya. Dari segi finansial tadi, dari segi pengawasan, misalnya diadakan audit secara berkala, ternyata keuangannya dari bulan ke bulan mulai menunjukkan hal yang positif ataupun mulai menampakkan sehat gitu ya. Jadi pengeluaran itu sudah seimbang ya, seimbang dengan pemasukan. Bahkan dari bulan ke bulan pengeluaran itu lebih kecil ya dari pendapatan. Jadi pendapatannya lebih besar dari pengeluaran gitu. Jadi surplus keuangannya. Nah, menunjukkan bahwa kondisi keuangannya dari bulan ke bulan semakin sehat ya dengan adanya perubahan tersebut. Nah, ini ya kemudian
Setelah berhasil, nah perlu dilakukan ini rayakan keberhasilan di sini ya. Maksudnya ya kita bersyukur ternyata sudah berhasil. Nah, kemudian karyawannya diberikan eh, bonus misalnya ya, karena kita sudah berhasil, pendapatannya sudah mencapai target, bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Nah, setahun sekali gitu ya, diberikan bonus ataupun diajak family gathering, merayakan bahwa perubahan tersebut telah berhasil. Nah, ini adalah model perubahan berdasarkan Lewins. Nah, gitu ya. Jadi, boleh nggak memakai perubahan Lewin? Oh, boleh gitu ya, boleh saja gitu ya. Tergantung kebutuhan dari organisasi tersebut. Nah, gitu ya, mau milih model yang mana. Atau mungkin dari suatu organisasi, nggak milih model perubahan Lewins, yang lain saja. Nah, bisa ini sini ada. Ini ya, model yang lain di sini ya. Model McKinsey 7S ya. Ini ada strategi ya, struktur sistem share value atau nilai yang dibagi, style atau gaya staff, skills atau keterampilan. Nah, ini adalah 7 aspek ya model McKinsey ya 7S ya. Jadi strateginya apa saja yang harus diambil dalam menentukan perubahan, kemudian strukturnya ya, struktur dari perubahan tersebut, kemudian sistemnya ya seperti apa, kemudian share value, kemudian style gayanya, kemudian staff ini ya dari karyawan-karyawan ataupun staf ya yang terlibat langsung dengan perubahan nanti siapa saja, kemudian skill atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ya dalam rangka mensupport perubahan tersebut apa saja gitu ya. Ini adalah model dari McKinsey 7S ya. Jadi teman-teman untuk lebih lengkapnya atau detailnya teman-teman bisa baca di modul yang udah saya share ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ada teori Kotter. Nah, di sini ada teori Kotter, ini bekerja dengan sini adalah menciptakan rasa urgensi, membangun koalisi inti, membentuk visi strategis, membuat semua orang bergabung, kemudian menghapus hambatan dan mengurangi gesekan, menghasilkan kemenangan jangka pendek, mempertahankan akselerasi, mengatur perubahan. Ini adalah teori dari Kotter ya terkait dengan model perubahan ya. Nah, kemudian ada juga nudge teori atau teori dorongan ya. Jadi teori ini dasarnya adalah bahwa mendorong perubahan bersama jauh lebih efektif ya jika suatu perubahan tersebut ya didukung ya bersama-sama ya seluruh organisasi ya tentunya akan lebih jauh lebih efektif ya berjalan ya perubahan tersebut sesuai dengan tujuan ya. Prinsip dasar yang perlu diikuti ya saat mendorong perubahan ini ya. Ini menurut nut teori atau teori dorongan di sini adalah yang pertama kita harus tetapkan perubahan Anda dengan jelas ya. Setelah itu kita perlu mempertimbangkan perubahan dari sudut pandang karyawan. Kemudian gunakan bukti untuk menunjukkan pilihan terbaik, kemudian sajikan perubahan sebagai pilihan, kemudian kita perlu mendengarkan umpan balik ya dari karyawan, dari konsumen ya, ataupun dari masyarakat tentang perubahan yang sudah kita tetapkan tadi ya, apakah sudah sesuai atau belum ya. Kemudian batasi rintangan hal-hal apa saja gitu ya menghalangi suatu perubahan tersebut ya. Kita harus berusaha meminimalisir ya agar perubahan tersebut berjalan sesuai dengan rencana ya. Kemudian tingkatkan momentum dengan kemenangan jangka pendek. Nah, ini juga kita perlu membuat target ya dalam jangka pendek ya. Misalnya dalam jangka 3 bulan ya perubahan tersebut minimal harus sudah bisa berjalan, harus membuahkan hasil ya. Ataupun dalam waktu 1 semester atau 6 bulan ya perubahan tersebut sudah bisa terlihat ataupun sudah tersosialisasi semua gitu baik karyawan maupun konsumennya ya sudah bisa mengikuti perubahan tersebut sehingga perubahan tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah ini ya ini adalah model nut teori ya atau teori dorongan ya. Nah kemudian juga ada teori Atkar. Nah di sini ada awareness, desire, knowledge, ability, reinforcement. Nah, ini ada kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, penguatan. Nah, ini ya, ini adalah teori Atkar. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa baca di modul ya.
Oke, untuk selanjutnya ada model transisi bridge ya. Ini dibuat pada tahun 1991 oleh William Bridge ya. Model ini berfokus pada transisi daripada perubahan 3 tahap transisi, yaitu mengakhiri, kalah, dan melepaskan. Kemudian ada zona netral, awal baru dari sini ya. Bridge transition model ada ending, losing, and letting go. Kemudian the neutral zone, kemudian the new beginning ya. Ini adalah model transisi bridge ya. Kemudian ada kurva perubahan Kubler-Ross. Nah, ini ditemukan oleh Elizabeth Kubler-Ross. Ini adalah seorang psikiater ya yang merinci 5 tahap kesedihan dalam bukunya On the Dying ya, kematian sebagai bagian kehidupan. Jadi di sini ada 5 tahap. Di sini ada denial ya, ini adalah penyangkalan. Kemudian anger ya, ini adalah marah ya. Kemudian ada bargaining, ini adalah tawar-menawar. Kemudian depression ya, depresi. Kemudian acceptance ya, ada penerimaan. Ini adalah kurva perubahan Kubler-Ross. Untuk penjelasannya ini ada juga di modul ya, teman-teman bisa baca lebih lengkap ya di modul ya. Ini ya mungkin untuk secara singkat di sini ya. Dalam suatu perubahan tersebut ya, awal-awalnya memang ya tidak berjalan dengan mulus ya. Pada awalnya ini ya ada beberapa bagian ya seperti mata kuliah minggu lalu, resistensi perubahan. Jadi ada penolakan-penolakan dalam suatu organisasi tersebut ya. Ada sebagian karyawan gitu ataupun kelompok organisasi gitu yang menyangkal ataupun menolak suatu perubahan ya. Seperti saya contohkan kemarin ya, kalau ada kenaikan BBM ya pasti ada yang menolak gitu ya, tidak menginginkan perubahan tersebut ya, kenaikan BBM tersebut ya, karena merugikan tentunya ya. Kemudian ada yang demo, ini marah-marah gitu ya, ada yang demo dan sebagainya ya gitu ya. Kemudian ada proses tawar-menawar, ya, nego, biasalah gitu ya, ada nego, naiknya jangan dong, jangan 10%, kalau mau naik 5% saja, gitu, jangan naiknya jangan banyak-banyak, nanti biasanya ada tawar-menawar ya. Kemudian kondisinya jika tawar-menawar tersebut berhasil, ataupun tidak gitu, ada sebagian yang depresi gitu ya, ataupun merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut ya. Namun lambat laun perubahan tersebut akan diterima ya, diterima oleh masyarakat ataupun anggota dalam organisasi tersebut. Ini ya proses penerimaan ya. Jadi ada penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, dan kemudian akhirnya nanti lambat laun akan menerima perubahan tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian di sini ada model manajemen perubahan satir. Nah, ini model perubahan satir, ini adalah cara untuk memprediksi dan melacak efek perubahan pada kinerja keseluruhan. Ya, jadi model manajemen perubahan satir ini terdiri dari 5 tahap perubahan. Ya. Kemudian di sini ada late status quo ya, status quo terlambat ya. Kemudian resistance ya, perlawanan ya. Kemudian chaos-nya ada kekacauan. Kemudian ada integration, ini integrasi. Kemudian new status quo. Nah, ini status quo baru. Nah, ini ya. Ini adalah model manajemen perubahan satir ya. Jadi ada 5 gitu ya. Ya, kalau awal-awal perubahan dicanangkan, kemudian tentunya terjadi perlawanan-perlawanan ya, sehingga perubahan tersebut tidak berjalan dengan mulus ya, terjadi ada terlambat ini ya, proses keterlambatan tidak sesuai dengan target ya kalau di awal-awal ya perubahan tersebut diterapkan ya. Ya, kenapa ya? Karena adanya perlawanan di sini ya. Jadi tidak seluruh anggota organisasi itu menerima terhadap perubahan tersebut ya, sehingga terjadilah keterlambatan ya, proses terlambat ya, proses perubahan tersebut berjalan terlambat ya, tidak sesuai dengan rencana ya. Karena itu tadi adanya resistensi ya, di sini resistensi ya, adanya perlawanan-perlawanan atau sebagian anggota organisasi atau masyarakat itu tidak setuju terhadap perubahan tersebut. Kemudian terjadilah kekacauan ya, ada yang demo, ada yang protes, bahkan ada yang resign. Nah, kemudian setelah hal itu dilalui gitu ya, lambat laun gitu ya, setelah karyawan juga tersosialisasi dan memahami dampak positif dari perubahan tersebut, lama-lama mulai
adanya integrasi ataupun seluruh karyawan ataupun anggota dalam organisasi itu mengikuti perubahan-perubahan yang dicanangkan atau ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, kemudian status quo baru ini yang terjadilah hal-hal baru dari perubahan tersebut, ataupun kalau dari budaya kerja baru dalam satu perusahaan, ataupun sistem baru dalam perusahaan gitu ya. Hal-hal baru yang diterapkan dalam suatu perusahaan tersebut ya, dalam rangka tadi ya untuk perubahan organisasi agar organisasi tersebut semakin maju dan berkembang, dan tentunya juga bisa mengikuti perkembangan ya, terutama teknologi ya yang saat ini berkembang dengan pesat, dan juga agar kita ataupun perusahaan tersebut bisa bersaing ya dengan perusahaan lain gitu. Jadi tidak ketinggalan dengan perusahaan lain ya, baik inovasi produk ataupun sistem yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Nah, ini adalah model-model perubahan ya, 8 model manajemen perubahan ya. Oke, sekilas sudah saya bacakan ya teman-teman ya. Kemudian untuk suatu perusahaan mau milih yang mana sih gitu ya, model yang tepat gitu ya. Boleh model perubahan satir gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ya dalam suatu perusahaan tersebut ya, menggunakan model perubahan satir atau perubahan Kübler-Ross gitu ya, ataupun ini model transisi bridge ya, kemudian ada pakai ADKAR ya, atau teori dorongan atau NAT teori, kemudian teori quarter, kemudian model McKinsey ya, 7S ya, ataupun model manajemen perubahan Lewins ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dalam organisasi tersebut ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah ada. Halo Mbak Suryani, Mbak Tasya, Mbak Lela, Mbak Sarah, Mbak Tidak Dina? ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Sudah adzan, Ibu mau ke masjid. Teman-teman mau lanjut ya pertemuan di jam kedua ini ya? Oke. Iya, Bu. Ya, oke. Semangat ya. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti sukses dan cepat lulus ya. Jangan lama-lama di ASMI. Ya. Okay. Amin, makasih Bu. Terima kasih. Oke, baik. Karena pada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu, malam. Terima kasih.